Dalam kontestasi politik, tidak saja sang jagoan calon yang dipoles dan dipercantik, namun ada kalanya karena hasrat terlalu besar untuk meraih kekuasaan, sang lawan pun kita jatuhkan dengan segala cara dan upaya. Ini bukan rumor atau isu, namun benar-benar fakta dalam setiap pertarungan politik kekuasaan. Dalam kanal YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi bercerita soal fitnah yang selalu diterima oleh Prabowo Subianto menjelang hajatan demokrasi 5 tahun sekali. Kang Deddy Mulyadi dengan tegas dan lugas menyampaikan bahwa isu orang-orang atau aktivis yang diculik oleh Prabowo itu merupakan fitnah yang selalu terulang setiap 5 tahun sekali. Kang Deddy Mulyadi menyebut bahwa jikapun ada aktivis yang diamankan oleh Prabowo Subianto dalam kemelut politik tahun 1998, itu faktanya justru banyak yang sukses. Unggahan itu sekaligus menepis banyak rumor selama ini yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto merupakan orang yang bertanggung jawab atas hilangnya beberapa aktivis dalam kemelut politik 1998. Belum lama ini, dalam acara Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, budayawan Butet Kartarejasa membawakan puisi yang menyindir calon presiden hobi menculik. Tentu saja tidak ada penjelasan spesifik mengenai calon presiden suka menculik yang dimaksud oleh Butet tersebut. Hanya saja pernyataan itu secara eksplisit tendensius dan menyindir calon presiden Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria secara diplomatis tidak mempersoalkan sindiran tersebut. Malah ia mengajak seluruh kader Partai Gerindra untuk meluruskan sejarah bangsa ini yang sering dipelintir dan digoreng demi nafsu kekuasaan. Sesuai arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Riza juga mengajak kepada kader dan simpatisan untuk membalas setiap fitnah yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto dengan kebaikan. Kader Partai Gerindra tidak diperkenankan untuk menyerang, memfitnah, atau membuli kader lain, orang lain, atau calon presiden dari partai lain. Malah Riza mengajak kepada segenap kader untuk terus memposting hal-hal baik dan positif. Gerindra juga menyerukan setiap kader untuk menggunakan serangan udara dan darat secara efektif untuk pemenangan Prabowo Subianto, sebab pertarungan 2024 adalah pertarungan terakhir Prabowo yang harus dimenangkan. Di udara, WA atau media sosial harus digunakan secara efektif dan objektif, sementara di darat setiap kader harus menyampaikan soal kinerja Prabowo serta kebaikan yang selama ini jarang terekspos. Apa yang diungkapkan Riza Patria memang senada dengan apa yang selama ini digaungkan oleh kader baru Partai Gerindra, Kang Deddy Mulyadi jauh-jauh hari. Kang Deddy Mulyadi selalu mengajak kader Gerindra untuk secara masif bergerak menyebarkan informasi positif. Pasalnya, Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa Prabowo adalah orang baik, orang ikhlas, sehingga orang ikhlas menurut Kang Deddy Mulyadi jarang menceritakan kebaikan yang dilakukan atau pansos. Maka tugas kader menurut Kang Deddy Mulyadi adalah menyebarluaskan kebaikan tersebut agar diketahui oleh publik. Bahkan ada kalanya menurut Kang Deddy Mulyadi, orang ikhlas kalah sama orang yang kerjanya pansos melulu, sehingga kondisi ini perlu dievaluasi untuk diperbaiki di kemudian hari. Pak Prabowo itu orang yang ikhlas. Anda bayangin, Pak Prabowo misalnya dituduh melakukan penculikan. Loh, coba analisis oleh kita semua dalam kacamata pandangan hidup yang terbuka, yang objektif. Orang yang diculik gitu loh oleh Pak Prabowo, diculik dalam tanda kutip, semuanya selamat. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang sudah meninggal ya karena usia tua, ada yang jadi pengusaha, banyak selamat. Nah terus kalau yang diculiknya selamat kemudian menjabat, penculikan apa bukan? Yang harus dipertanyakan itu justru yang tidak selamat. Yang tidak selamat berarti bukan oleh Pak Prabowo. Berarti yang baik itu siapa? Jenderal yang baik itu siapa? Ya jenderal itu ya yang baiknya Pak Prabowo.
yang menyelamatkan orang. Dan kemudian orangnya dimanusiakan. Sampai hari ini banyak yang menjadi pejabat, banyak jadi politisi. Nah, kemudian apakah Pak Prabowo bercerita? Apakah Pak Prabowo melakukan perlawanan? Apakah Pak Prabowo kemudian melakukan bantahan, menyebut nama orang dari kesatuannya yang lain? Tidak. Dia tetap menerima diam seribu bahasa sebagai bentuk kesetiaan pada kesatuan yang harus terjaga integritasnya. Anda bayangin, Anda bisa nggak seperti Pak Prabowo hidupnya? Nggak akan kuat. Saya aja nggak bisa hidup kayak dia. Pasti pengen bales. Enggak, Pak Prabowo orang ikhlas, dia menerima dengan ikhlas. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ini yang terakhir. Cucu komodo mengkeret jadi kadal. Tak lesat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Terima kasih, selamat siang. Segera kita menikmati lagu Encik Krishna dari Jogja. Jarji, Jarbeh, Ganjar Siji, Ganjar Kabeh. Beragam bahasa berpadu.